Tara adalah seorang pengacara muda yang energik. Malam itu, dia berpesta untuk merayakan keberhasilannya memenangkan kasus pertamanya. Di tengah pesta, HP berdering. Panggilan masuk dari orang tuanya, namun dia abaikan. Baterai HP-nya habis dan dititipkan ke bartender. Kemudian, dia terus melanjutkan pestanya sampai teler tidak karuan. Keesokan harinya, dia dibangunkan oleh ketukan pintu hotel. Dia menginap bersama pacarnya. Ternyata bartender yang mengantarkan HP-nya. Tak selang lama, HP-nya kembali bunyi dan itu panggilan dari ayahnya. Secara ketus dia menerima ocehan pagi dari ayahnya yang kesal karena semalaman tidak mengangkat teleponnya. Setelah berlalu, dia baru disadarkan oleh bartender semalam karena dia mengangkat telepon itu dan dibilang bahwa ibunya telah meninggal dunia. Tara merajuk dan menyesal. Menangis di pangkuan pacarnya yang hanya bisa mendengarkan keluh kesah. Tara sangat syok dan menangis. Dia meminta maaf kepada ayahnya karena semalam mengabaikan telepon darinya. Tara mengajak pacarnya yang bernama Mudasar untuk ikut menemaninya pulang. Tapi Mudasar tidak mau karena takut dengan ayahnya Tara. Haris kemudian mengabari ayahnya Gayatri yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Haris tampak tertekan. Dia bersama dengan anak angkat dan anjingnya seketika terlintas tentang kenangannya bersama Gayatri. Haris ingat saat istri tercintanya membawakan anjing kecil hadiah untuknya yang disambut meriah oleh seluruh anggota keluarga itu. Anak pertamanya yang bernama Karan bersama dengan istrinya yang bernama Daisy bersiap pulang setelah mendengar kabar ibunya meninggal dunia. Anak angkatnya yang lain segera pulang setelah ayahnya memberi kabar dan dia tampak sangat tertekan dan sedih. Tara di dalam pesawat membalas pesan dari ibunya yang sudah meninggal dunia sambil menangis sedih. Terlintas di benaknya saat keluarga mereka berkumpul bersama ibundanya tercinta. Mendorong mobil tua dengan bapak ibu di dalamnya, menonton bareng kejuaraan kriket nasional, hingga balap sepeda seperti anak kecil menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Sekarang, Tara berada di samping jasad ibunya. Keponakannya tampak sibuk telepon dengan seseorang. Sementara itu, ada 3 ibu tetangganya duduk di rumput. Tampak salah satu dari mereka kakinya kesemutan dan mereka mengincar kursi yang ada di dekatnya. Mereka terus ngerumpi tentang Gayatri. Di sini terlihat jelas bahwa mereka merupakan sahabat dekat Gayatri di masa hidupnya. Tara akhirnya tidak tahan dengan mendengar permintaan aneh-aneh dari pendeta itu. Dia kemudian berdiri menghampiri ayahnya untuk protes. Karena semua drama ini tidak masuk logikanya. Dengan bermacam-macam argumen dia sampaikan. Tapi kemudian kalah telak karena dia selama 2 hari ini tidak bisa dihubungi ayahnya. Dan kemudian Tara berlalu pergi. Pepe tampak menginstruksikan sesuai adat. Dia sibuk mencari arah utara bagi Gayatri. Dan akhirnya ada kursi kosong untuk ditempati. 3 emak-emak itu langsung gercep menyambar kursi itu sebelum didahului orang lain. Semuanya sibuk menuruti perkataan Pepe, seorang pendeta setempat yang berpegang pada adat. Geser sana, geser sini, sediakan ini itu. Menurutnya, Gayatri masih ada di sekitar rumah ini selama 13 hari ke depan. Di atas rumah ini. Mereka harus menempatkan posisi utara, jangan sampai salah, dan foto Gayatri kemudian dikeluarkan. Cetan ponakannya menangis. 3 emak-emak segera saja mengomentari foto tersebut. Gerumpi lagi. Mereka sedih karena foto-foto mereka tidak ada yang dicetak. Cuma ada di HP-nya Gayatri. Kemudian satu lagi datang dan langsung dapat nyinyiran karena telat. Mereka berempat sebenarnya niatnya baik loh karena sudah menyiapkan makanan selama beberapa hari ke depan untuk keluarganya Gayatri. Anak perempuan yang membersamai Haris di awal film adalah anak asuh dari umur 5 tahun. Dia sangat terpukul dengan kepergian Gayatri. Haris telepon ke putra angkatnya. Dia masih di dalam hotel karena terjebak. Tanpa sengaja, Haris mendengar putranya pesan makanan banyak banget. Dan Haris merasa tersinggung karena anaknya tidak mempunyai rasa empati untuk ibunya. Seekor gagak hitam hinggap di dekat jenazah ibunya, spontan diusir oleh Tara. Ternyata itu juga bagian dari adat. Pepe dan emak-emak menyampaikan bahwa rohnya orang bisa saja ke burung gagak itu. Tara kemudian marah mendengar hal itu, karena menurutnya itu konyol, apalagi sebagai orang yang berpendidikan. Tidak masuk akal. Tara kemudian masuk ke kamar Gayatri dengan sangat kesal. Dia menemukan anting yang semasa hidup Gayatri, anting itu tidak boleh dipinjam karena menurutnya Tara ceroboh pernah menghilangkan barang berharga Gayatri.
Mobil datang. Karan dan Daisy tiba di rumah. Karan berlari terpleset tepat di hadapan jasad ibunya. Karan tidak kuasa menahan sedih. Bibi Keta telepon dari rumah sakit menanyakan keadaan rumah duka dan memberi pengertian kepada Tara yang terus-menerus protes karena adat. Kenangan itu muncul saat dimana Tara baru pertama kali kuliah dan mendapatkan tempat menginap. Dia menginap di tempat teman laki-lakinya. Haris murka mendengar hal itu. Dia bersikeras akan menyewakan hotel untuk Tara. Terjadi perdebatan sengit antara keduanya dan Gayatri hanya menyikapinya dengan santai. Karan ketahuan ayahnya sedang mencari tiket untuk kembali ke Amerika tempat dia bekerja dan langsung disindir ayahnya. Bayang-bayang Gayatri hadir memberi nasihat kepada semua anak-anaknya tanpa ketinggalan kepada suami tercintanya. Keesokan harinya, Karan pergi ke pasar untuk membeli keperluan kremasi ibunya. Tanpa disangka, banyak permintaan aneh-aneh yang harus dipenuhi, termasuk 7 koin emas. Yap, ini murni karena bisnis katanya. Ambulans datang, semua anak mengangkat tandu jenazah ibunya dengan komando dari Pepe. Di balik pagar muncul anak angkat Gayatri yang baru sampai. Langsung menggantikan angkat tandu sambil mengusap kening ibunya, terlintas kenangan itu. Kenangan saat pertama kali kedua orang tuanya ke panti asuhan mencari anak angkat dan dialah yang dipilih sebagai anak asuh Gayatri dan Haris. Terus kemudian keluar pintu tampak Desi yang salah kostum mengenakan pakaian serba hitam. Haha, salah kostum nih ceritanya. Sesampainya di tempat kremasi, ada kendala lagi. Karena masalah kesehatan, maka kremasi ditunda sekitar 10 menit. Yap, 10 menit. Kabar itu membuat ibu-ibu kompleks sedih dan akhirnya mereka mengisi waktunya dengan memainkan HP mereka. Daisy masih terlihat bingung karena salah kostum. Dia curhat ke Tara dan Pepe menjelaskan tentang adatnya dengan sangat detail. Tara sangat risih mendengarkan penjelasan dari Pepe. Mama kompleks sibuk berpendapat tentang nama grup WhatsApp yang mereka buat. Beberapa nama grup diajukan dan ini momen lucu di antara kesedihan. Ya. Chatan datang segera dimulai. Mereka lanjut untuk berfoto bersama dan dijadikan ikon grup WhatsApp mereka. Duduh, bisa-bisanya ya. Tara protes dong, kenapa hanya pria saja yang bisa mengkremasi ibunya? Kesedihan dan kekesalan tampak di wajah imyutnya. Serius deh, ini Tara paling cantik, pas sewot, dan lebih... Ups. Akhirnya, saat yang dinanti tiba, semua anggota keluarga mengangkat tandu ibunya. Ini momen paling menyedihkan di film ini. Tampak jelas kesedihan di wajah mereka. Karan sebagai anak pertama memimpin prosesi kremasi, ditandai membawa gendong air yang bocor hingga menyalakan api ke kayu bakar. Khidmat dan penuh dengan kesedihan. Malam harinya, Haris mencari anjingnya. Tanpa disengaja, Haris mendengar suara desahan Daisy dan langsung digedor pintu kamar Karan. Haris murka mendengar itu. Tidak patut, siang hari baru kremasi jasad ibunya, bisa-bisanya malam langsung berhubungan nih suami istri. Namanya juga kebelet. Karena melakukan itu semua untuk ayah dan ibunya. Daisy sedang program kesuburan dan dia ingin cepat memberikan cucu. Tara datang dan kesal dengan tingkah laku mereka. Terjadi perdebatan lagi di antara mereka. Masih tentang adat yang tidak masuk akal menurut Tara. Tara masuk ke kamar ibunya dan mengambil ukulele untuk dimainkan. Ukulele Gayatri juga dibawa ke Sungai Gangga. Tiba-tiba HP Tara berdering dan panggilan dari Mudasar. HP itu menggunakan pengeras suara. Tanpa Mudasar sadari, dia ngoceh macam-macam tentang keluarganya, termasuk ayahnya. Mudasar langsung minta maaf dan Tara diejek oleh Karan. Hihihi, malu dong. Sesampainya di Sungai Gangga, mereka dikerumuni anak-anak yang menawarkan jasa. Mereka kewalahan, tapi Daisy terlihat senang. Bertemu dengan pendeta yang berpenampilan nyentrik, semua menyentuh kakinya sebagai tanda penghormatan, kecuali Tara yang sangat imut. Kenangan tentang kakek yang datang ke rumah segera memenuhi pikiran Tara. Semua menyentuh kakinya sebagai penghormatan, kecuali Tara. Menurutnya, itu tidak perlu dilakukan, meskipun sebagai rasa penghormatan. Pendeta di Sungai Gangga menceritakan kenapa abu orang meninggal mesti dilarutkan ke Sungai Gangga. Dia bercerita tentang kerajaan dan ratu yang mempunyai 7 anak yang semua anaknya dia larutkan ke dalam Sungai Gangga, kecuali anak ke-8. Dan raja baru mengetahui setelah bertanya. Itu satu-satunya cara agar dapat ke surga, menurutnya. Tara berdiri lantang menolak adat itu. Abu itu mengandung fosfor dan baik untuk pertanian di sekitar Gangga. Masuk akal ini orang. Di perjalanan menuju sungai pun, Tara masih ngotot dengan cerita-cerita pendeta tersebut. Tidak logis dan bisa menjerumuskan banyak orang katanya. Haris bercakap-cakap dengan Abu Gayatri. Dia merajuk dan berharap Gayatri tidak pergi meninggalkannya. Semua yang menyaksikan ikut sedih. Dan akhirnya Haris melarutkan Abu Gayatri di Sungai Gangga.
Keesokan harinya, mereka bertemu dengan pendeta dan diajak makan cole bature yang enak. Di hari berikutnya, pendeta menari-nari di sekitar hotel dan Tara mulai suka dengan pendeta itu. Ternyata, ritual selanjutnya adalah potong rambut untuk anak pertama dari keluarga. Karan panik dong mendengar hal itu karena tuntutan pekerjaan, dia merujuk kepada Tara untuk mencari solusi. Berkat kepintaran Tara bernegosiasi, akhirnya cukur rambut itu digantikan oleh anak kecil di sekitarnya. Di masa lalu, Tara dan Karan sempat bertengkar saat Gayatri mengalami kecelakaan di rumah sakit karena mereka berdua sama-sama punya pendirian dan sejak itulah hubungan mereka renggang. Pagi harinya, penjual manisan datang dan mencari Gayatri. Spontan, Karan memanggil nama ibunya beberapa kali dan akhirnya dia sadar kalau ibunya sudah tiada. Kenangan manis bersama ibunya muncul dengan jelas di hadapan Karan. Daisy sebagai istrinya berusaha menenangkan Karan yang masih saja memanggil-manggil ibunya. Tara menemukan layang-layang di dalam lemari ibunya. Flashback. Ayahnya kemudian menceritakan bahwa layangan itu sangat berharga bagi ayahnya. Dulu, dia memakai layangan itu untuk menggait wanita cantik berinisial G. G untuk Geta, bukan Gayatri. Karena menurutnya, Gayatri di luar jangkauan Haris muda. Dia terlalu cantik, tapi di luar dugaan, Geta menyerahkan layangan itu ke Gayatri. Gayatri wanita tercantik di kampungnya. Tara dipeluk ayahnya merasa menyesal karena tidak membalas pesan ibunya. Nakul keluar dari kereta dan segera menuju kedai untuk mengecas HP-nya. Anak angkatnya menemukan HP Gayatri dan mengisi dayanya. Dan surprise, itu adalah hari ulang tahun Haris. Tim penari sudah dipesan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Gayatri untuk Haris. Semua merasa terharu bahagia. Meskipun Gayatri sudah tiada, masih saja membuat kejutan. Haris diberi 2 tiket ke Paris yang sudah dipesan Gayatri. Aduh, so sweet banget ya. Nakul segera telepon ke rumah setelah HP-nya aktif dan membaca pesan bahwa ibunya sakit. Tara yang cantik memintanya untuk segera pulang agar bisa bercerita. Nakul sampai rumah dan berpapasan dengan tim surprise itu. Nakul sangat antusias, dipeluk semua saudaranya. Dia baru saja pulang dari mendaki gunung tinggi dan sampai di titik di mana dia mencari ibunya di segala penjuru rumah dan tetap tidak ketemu. Akhirnya Karan memeluknya dan memberitahu ibu sudah tiada. Nakul memberitahu semua bahwa dia mendaki karena keinginan dari ibunya. Tangisnya pecah di pelukan ayahnya. Haris berusaha menenangkannya. Dia bercerita, dulu saat masih kecil orang tuanya juga tiada dan bukan karena tidak ada, cuma karena berbelok kanan. Menghilang. Tiba-tiba saja HP mereka berbunyi secara bersamaan. Semua dapat reminder ulang tahun dari HP Gayatri. Pagi harinya, Nakul ke tukang cukur dan mencukur habis rambutnya sebagai simbol membuang ego. Kemudian disusul oleh Karan. Si cantik Tara yang baru selesai mandi mencicipi manisan dan bersedia membuat manisan dengan tangan lentiknya. Aduh, ini Tara semakin terlihat cantik banget. Dia juga tidak keberatan dengan burung gagak yang mengambil manisannya. Yakin semanis Tara kayaknya ini deh. Haris menerbangkan layang-layang dibantu oleh anak-anaknya. Ini sebagai simbol bahwa mereka sudah merelakan Gayatri pergi. Kepergian Gayatri menyatukan isi rumah menjadi semakin akrab. Di sesi akhir film, kita akan disajikan kehangatan mereka bercengkerama satu sama lain, termasuk dengan bibi Geta dan kakek. Daisy memberikan hadiah sweater untuk Haris yang ternyata motifnya aneh. Tawa langsung memenuhi ruangan itu dan film pun selesai. Yap, fix film ini mengandung bawang yang tanpa sadar kita baper kan?